kamu sok. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Islam yang berjudul Islam dan Masalah Harta dan Jabatan. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan dua, yaitu teman saya Bayu Putri dan teman saya Akbar Bawa. Yang langsung saja ke pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut juga almal, yang menurut berarti condong, cenderung atau miring. Almal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan di dunia ini. Selain itu, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia sebagai cobaan, fitnah, sarana untuk memulihkan kesenangan dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat. Fungsi harta adalah untuk menopang kehidupan manusia karena tanpa harta kehidupan manusia tidak akan tegak. Menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban. Semua orang yang punya tugas tertentu, kedudukan tertentu, atau kemampuan dalam setiap lembaga atau institusi lazim disebut orang yang punya jabatan. Pandangan Islam mengenai harta, padahal Islam mengenai harta dapat dibagikan sebagai berikut. Pertama, pemilik hak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan suatu dengan ketentuannya. Surat Al-Hadid ayat 7. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal. Usianya untuk apa dihabiskan, jamin jasmaninya untuk apa digunakan, hartanya dari mana didapatkan, dan untuk apa digunakan, tak ilmu untuk apa digunakan. Dua, status harta yang dimiliki manusia adalah sedikit berikut. Harta sebagai kehidupan dari Allah SWT. Manusia hanyalah memegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Harta sebagai biasa dunia, harta dan anak-anak adalah ya. Surat Al-Kahfi ayat 46. Harta sebagai cobaan. Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Surat At-Taghabun ayat 15. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menggunakan tentang jabatan, baik menunjukkan kebaikan seperti ayat-ayat tentang Nabi Yusuf maupun yang seperti ayat-ayat tentang Fir'aun, Harun dan sebagainya. Dalam surat Al-Haqqah, Allah SWT menyatakan bahwa pejabat yang tidak beriman itu di akhirat kelak akan mengatakan bahwa lepas sudah jabatannya dan sewaktu di dunia ia memiliki hakikat harta dan jabatan adalah anak dari kaumnya Allah disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena jabatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud kesenangan pribadi sepenuhnya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga, dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Sebab satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Itu sebabnya maka Al-Quran dan hadis selalu mengingatkan bahwa harta ini juga merupakan cobaan atau fitnah seperti firman Allah pada surat Al-Anfal. Kewajiban mencari nafkah. Pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha atau amal atau mata pencarian ma'isyah yang halal dan sesuai dengan aturan surat Al-Baqarah ayat 907. Sesungguhnya Allah menciptakan hambanya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka
sama dengan mujahid di jalan Allah. Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah mewajibkan yang lain. Jika telah melakukan sholat subuh, janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rezeki. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertembaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan mohonlah kepada Allah sebagai dari karunia-Nya, sungguhnya Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 32. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Tebawa Putra, NIM 19110201115. Sebelumnya saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah tadi dibacakan oleh Bayu Nubaya Putra. Demikianlah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Jumu'ah ayat 4. Dan dilarang mencari harta, atau berusaha atau bekerja yang melupakan mati, atau At-Takasyur ayat 1-2. Melupakan zikrullah atau mengingat Allah, tercantum dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Melupakan sholat, zakat, An-Nur ayat 37, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Al-Hasyr ayat 7. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba, perjudian, jual beli barang yang haram, dan mencuri, merampok, curang dalam takaran dan timbangan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-6, melalui cara-cara yang batil dan merugikan ayat Al-Baqarah 188, dan melalui suap menyuap yang tercantum dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya di sini bagi yang mempunyai kompetensi atau keahlian dan mempunyai visi misi yang maslahat kelak dalam jabatannya, maka boleh meminta jabatan dengan ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya atau keahliannya. Sebaliknya, jabatan atau menjaga amanah bagi yang tidak punya kompetensi atau keahlian oleh Allah disebut sebagai perilaku zalim dan bodoh. Sebagaimana firman Allah pada surat Yusuf ayat 54 dan 55, serta surah Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, ayat 54, dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku." Maka, tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, "Sesungguhnya, kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami." Ayat 55. Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya, aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menenggahku kematian sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Apabila harta telah dibelanjakan di jalan Allah, maka kebaikan atau pahalanya akan mengalir terus sehingga dapat dikatakan sebagai aset yang permanen. Terutama bila yang dibelanjakan itu bertahan lama, jatnya atau yang disebut sebagai wakaf. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya, kecuali dari 3 hal. Yang pertama, ilmu yang dimanfaatkan. Yang kedua, sedekah yang mengalir untuknya. Atau yang ketiga, anak soleh yang mendoakan untuk kebaikannya." Diriwayatkan dalam hadis Ad-Darimi dan Tirmizi, Sunan Darimi dan Sunan Tirmizi. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah. Sebab di hari kiamat, kelak jabatan itu akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah Al-Isra ayat 13 dan 34 yang berbunyi, dan tiap-tiap manusia itulah kami menetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Dan penuhilah janji sesungguhnya, janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa harta dan jabatan adalah hal yang menjadi prioritas manusia di dunia. Namun, kembali pada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa dunia adalah ladang akhirat. Bekerjalah untuk tetap dapat hidup di dunia, menambah amalan di akhirat kelak. Karena harta dan jabatan adalah amanah dari Yang Maha Kuasa. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, dan Bayu Nurmaya Putra. Apabila ada kesalahan kata apapun itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah, yang beranggotakan Cika Rahayuningsih dengan NIM 91 dan Dewi Pradika dengan NIM 82. Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaknya digunakan bahkan didayagunaan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Rasulnya. Harta misalnya hendaknya digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Munafikun ayat 10 yang berbunyi, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Robbiku, mengapa engkau tidak menanggungjawabkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Rahayuningsih Abdul Aziz, NIM 91, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Apabila harta telah dibelanjakan di jalan Allah, maka kebaikan atau pahalanya akan mengalir terus, sehingga dapat dikatakan sebagai aset yang permanen, terutama bila yang dibelanjakan itu bertahan lama zatnya atau yang disebut sebagai wakaf. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya, kecuali dari 3 hal, yaitu ilmu yang dimanfaatkan, sedekah yang mengalir untuknya, atau anak soleh yang mendoakan untuk kebaikannya. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Tirmidzi. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh dengan amanah, sebab di hari akhirat kelak jabatan itu akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 34 yang berbunyi, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.